Halo pengunjung setia Satu Tenda, sudah bersama saya Bang Riki sama Sis Foni. Oke. Kita buka masker aja ya. Kita buka aja kalian untuk ngobrol lebih enak. Mungkin perkenalan dulu nih, asalnya juga. Istri saya Foni, Dan suami saya Riki. kami dari Ica Ica TV channel. Ya, nanti cek juga channelnya ya, Iya. Ica TV. Ya. Oke, ini Bang Riki mau cerita sedikit perjalanannya dari mana ke mana dan melewati mana saja. Oke. Nah. Saya runut nih kota-kotanya. Ya. Kita pertama berangkat dari Kota Padang, Sumatera Barat, lalu menuju Provinsi Jambi. Dari Jambi kita ke Palembang, Lampung. Dari Lampung nyebrang sampai Jakarta. Dari Jakarta Cikarang dulu. sempat ke Cikarang bentar karena ada bengkel teman di situ. Terus Cikarang, Cirebon singgah sebentar. Cirebon, Tegal, Semarang, Surabaya, Banyuwangi, Ubud, Bali. Lalu ke dari Ubud kita Lombok cuman singgah, langsung ke Sumbawa Besar. Oke. Jadi cuma lintas Lombok aja, nggak nginap. Sumbawa Besar, lalu ke Sape di ujung Sumbawa, nyebrang ke Labuan Bajo, Ruteng ke Aimere, buat nyebrang ke Kupang. Dari Kupang ke Atambua balik Kupang ambil kapal ke Larantuka. Larantuka kita ke Maumere. Maumere. Balik lagi ke Maumere. Ya, Maumere, Ende, Bajawa, Ruteng, Labuan Bajo. Lalu pulangnya ikut rute yang tadi. Ya, cuman waktu sampai di Jawa kita ubah rute. Lewat selatan. Waktu pergi kita Pantura, pulang kita lewat selatan. Itu kita dari Banyuwangi, lewat Jember, Lumajang, terus lewat pendakian Bromo, masuk di Malang. Malang kita ke Jogja, Bandung. Ini baru balik Jakarta lagi. Pulang juga nanti kita mau ubah rute. Waktu pergi kan Pantura. Pulang kita akan lewat lintas barat, lewat Bengkulu. Oh, masuk ke Sumatera ini ya? Ya. Lewat barat. Sampai ke Padang nanti. Ya. Oke. Kurang lebih sampai hari ini sudah berapa lama di jalan? Sudah lebih dari 2 bulan. Kayaknya. Tapi memang kita tidak pure jalan terus, karena kan waktu kemarin datang sampai di Jakarta pertama itu kita ada acara keluarga. Saya seminggu lebih di sini. Lalu beberapa kota juga memang kita singgah buat jalan-jalan, jadi bisa stay kayak di Ubud. Kita kemarin waktu pergi nginap 3 hari. Waktu arah pulang di Bali itu kita pindah-pindah kota, itu ada seminggu kayak gitu sih. Nah ini di Jakarta ini tertahan sudah seminggu lebih gara-gara sakit. Gara-gara sakit ya. Mendadak Tapi sakit. tapi kan itu berkat juga buat pengunjungnya Satu Tenda. Akhirnya kita bisa. Ya, betul. Kalau saya tidak sakit, seharusnya saya sudah sampai di Padang ini sekarang. Di Padang ya. Sudah sampai di Padang. Tapi ya mungkin memang Tuhan mengizinkan kita, semesta mengizinkan kita ketemu kembali. Ya, inilah kita. Oke. Kemarin itu saya sudah sempat melihat-lihat di videonya Ica TV. Oh, terima kasih. Nah, itu kan ketika sudah di Flores baru mengubah tujuan. Awalnya kan Padang Flores. Ya. Nah, ketika sudah sampai di Labuan Bajo, ini gimana nih, mau pulang atau mau meneruskan? Nah, lalu menimbang-nimbang, lalu akhirnya meneruskan. Pertimbangan apa nih harus sampai ke timur? Oke, saya minum dulu ya. Di luar sponsor ini. Siapa tahu ada sponsor mau masuk. Satu Tenda. Oke. Awal titik yang kita pengen tuju itu sebenarnya adalah Kota Kupang dari awal. Hanya Kota Kupang. Oh, hanya Kota Kupang. Oke. Ya kan? Cuman setelah saya lihat di peta ya, Kupang, Atambua kan sudah sangat dekat. Sekali jalan pun bolak-balik 1 hari bisa. Itu sampai di perbatasan ya, kenapa enggak? Lalu kenapa kami dari awalnya tidak langsung pasang goalsnya Padang, Atambua, perbatasan Timor Leste itu? Karena ini kan perdana kami melakukan touring jarak jauh. Selama ini kami touringnya tuh yang sehari sampai. Jadi yang paling cuma lintas provinsi. Ya, misalnya dari Padang ke Sibolga, Padang ke Pekanbaru, Padang ke Jambi. Ya kan, itu sekali riding 1 hari sampai. Lalu setelah selesai di sana tinggal balik lagi ke Padang. Nah, ini yang sampai berhari-hari, bahkan sampai berbulan, ini perdana. Jadi awal kita ragu ya? Iya, nggak percaya diri kita.
Serius, Nggak percaya diri itu dalam arti bahwa karena nggak tahu rute atau kekuatan fisik lebih ke situ atau gimana? Fisik, fisik dan mental. Iya. Oke. Apakah kami karena sebenarnya itu yang utama. Iya. Fisik dan mental. Kalau rute kan kita bisa ya, zaman sekarang Google Maps sudah bisa inilah. Ya, komunitas motor juga sangat membantu. Cuman ya itu karena ini perdana dan langsung jauh banget. Ya sampai ngelintasin berapa pulau ya kita ya? 4.000-5.000 kilometer kan itu sampai 7 pulau kan. Sanggup nggak gitu? Terus kalau kita bikin video nih, kalau kita dari awal bikinnya sampai ke timur, Pulau Timor, ternyata kita nggak sampai. Oke. Kan nggak enak sama penonton. Iya, dibully netizen nanti kan. Jadi kita mikir ya udah kita tulisnya Flores aja. Flores itu ya minimal kami sampai Labuan Bajo pun itu paling minimal ya. Itu kan sudah Flores itu. Labuan Bajo. Atau kalaupun misalnya ternyata kami nggak sampai, ternyata cuma sampai Bali, ya kan berarti Bali, Lombok, Flores, Sumbawa, itu kan udah nggak terlalu jauh lah. Jadi nggak yang gagal banget mikirnya itu pertama. Tapi ternyata ya puji Tuhan dibantu oleh berbagai macam komunitas, teman-teman bikers, terutama dari kalau komunitas saya sendiri, Honda Riders Speedcheck Indonesia sangat support. Terus juga dari kita tim-tim keluarga, terus kenalan-kenalan di setiap kota itu ada, dan terutama mindset yang kita set dari awal, akhirnya kita kuat nih sampai juga gitu. Dan mindset yang tadi saya bilang itu adalah kita tidak memikirkan bahwa kita akan jalan sampai ke perbatasan timur. Tapi kita mikirnya ketika dari Padang, besok kita ke Jambi. Setelah menginap di Jambi, besok kita ke Palembang. Jadi jarak pendeknya one step at a time, satu langkah aja. Karena itu tidak akan terasa jauh. Karena hari ini kita berangkat, saya lagi di Jakarta, ya besok kita mau ke Tegal. Hanya itu yang kita pikirkan. Kita tidak pikirkan setelah Tegal akan ada Semarang, kita tidak pikirkan itu. Nah itu salah satu yang membuat kita ternyata pelan-pelan bisa finish. Bisa sampai sana. Nah, kan ada pilihan tuh. Kalau ini kan perjalanan dari Padang sampai Atambua nih. Nah ada pilihan dong, ketika pulang daripada harus capek-capek lagi, kan bisa aja kirim motornya. Ya betul. Kalau tidak memilih itu? Karena Indonesia itu terlalu indah dan sayang dilewatkan. Oke. Kenapa memilih berdua? Karena sudah berdua. Karena sudah berdua. Karena bisa aja satu yang berangkat atau satu yang jalan gitu, satu nggak ikut. Itu nggak mungkin. Oke. Jadi, nah kalau ditinggal satu dulu nih. Enggak sih. Kalau orang kan sering bilang menikah itu kita jadi terikat. That's when. Justru saya akan mengejar ke pertanyaan itu. Tapi ya kalau kami, puji Tuhan, menikah dengan orang yang tepat, sehingga pernikahan bukan menjadi sebuah ikatan yang menahan langkah kaki kami, tapi malah mengembangkan sayap gitu. Ya. Tadi yang sayapnya cuma sebelah-sebelah, sekarang jadi dua, malah bisa lebih kencang gitu. Ya, lebih jauh terbangnya seperti itu. Oke, mungkin dari siswa nih, kenapa memutuskan ikut dengan motor yang mungkin harus berhari-hari di jalan, mungkin juga pilihan yang mungkin bukan pilihan umum untuk sebagian perempuan gitu ya. Kita koreksi dulu nih. Iya, kita koreksi ya. Koreksi dulu. Jadi kalimatnya bukan kenapa istri saya mau ikut pertanyaannya. Karena kenapa saya koreksi itu karena ide perjalanan ini adalah dia. Oke. Idenya dari si perempuan ini. Oke. Malah dia yang punya ide dan saya, kamu yakin? Iya. Kamu sanggup? Iya. Koko sanggup nggak? Gitu. Dia malah nanya saya, kamu sanggup nggak? Didapatkan balik. Oke, kita bilang. Jadi ini bukan dia ikut saya atau saya ikut dia, tapi memang emang rencana planning berdua. Oke. Dan satu lagi itu memang ya balik-balik ke itu, pasangan yang tepat, satu visi bahwa kita tuh memang suka touring motor daripada yang mobil. Satu lagi, saya kan punya itu fobia sama tempat yang sempit. Jadi kalau di mobil terlalu lama itu udah kayak
sesak napas kayak gitu. Lebih enaknya naik motor itu karena bisa bebas ngelihat alam, ngelihat ini dan kita sama-sama pun juga suka alam. Anak petualang lah kita. Waduh, diketahui petualang yang lain. Anak petualang, anaknya masih anaknya. Ada hal-hal khusus nggak yang berpengaruh terhadap berdua setelah touring ini? Setelah touring pasti. Ya dalam touring karena touringnya belum selesai ya. Apa ya? Kalau yang satu yang paling saya dapat sih antara kita berdua itu sudah semakin belajar untuk berantem nih. Ada slack berantem itu nggak akan lama, hitungan menit sekarang. Karena kan kita satu motor, dia mau kesel sama saya mau nggak mau dia tetap akan peluk saya kan. Jadi kita lagi ribut sekarang, udah ketika udah riding ya mau nggak mau ya udah langsung cair lagi. Dan kita jadi saya nih misalnya biasanya kalau ngomel bisa sampai malam. Nah sekarang ya udah ngomel sekarang 2 menit lagi habis. Nah dia pun sudah begitu. Jadi itu sih yang paling kita dapat sekarang, sudah belajar untuk lebih komunikasinya lebih terbuka gitu, menyampaikan satu sama lain sehingga nggak dipendam sendiri. Unek-uneknya pokoknya disampaikan saat itu gitu. Berbagi tugas di jalan, peran-perannya apa aja kalau pergi berdua? untuk Ica TV ya, karena kebetulan berjalan juga sambil buat video. Kalau kami berdua ya pasti riding saya karena dia nggak bisa bawa motor. Dan selama perjalanan dia 100% sebagai videographer. Dia yang ngambil video segala macam. Nah, ketika sudah sampai di tempat misalnya kita menginap, kembali ibu rumah tangga, nyuci-nyuci, bersih-bersih, susun-susun barang, packing, segala macam. Nah, saya fokus ke kerjaan di laptop ngedit video. Berarti yang ngedit Bro Ricky ya? Ya, cuma kayak gitu kadang yang paling sering jadi bukan pertengkaran sih jadinya, jadi selisih karena yang ngambil video siapa, yang edit siapa itu kan kadang beda ya. Kalau kita yang idenya, saya butuh ini ternyata nggak ada gambarnya. Ya, gitu. Kita lihat nih di gambar ketika lagi, oh ini bagus nih, ini ambil. Ternyata dia ngambilnya tidak seperti yang kita mau. Terus pas kita mau edit, ya kayak gitu. Itu sih. Mau ulang lagi nggak mungkin. Itu sih. Jadi seperti itu, terus keuangan juga dia yang catat semua, ininya gimana pengeluaran gitu ya, pengeluaran seperti itu. Terus kalau untuk cari penginapan kita bareng-bareng diskusi maunya yang gimana segala macam itu sih. Iya. Ini kan perjalanan ke NTT gitu ya. Kemarin juga saya sempat melihat ketika datang mau ngecek kapal penyeberangan ke Kupang di MRE. Katanya jam 3 pagi sudah harus ada di pelabuhan. Itu sebenarnya di kalangan para petouring, teman-teman yang selama bercerita dengan saya itu, perjalanan ke NTT itu justru kita masuk ke ketidakpastian untuk penyeberangan kapal. Nah, pengalaman ini kan paling update nih, paling baru pulang. Gimana ceritanya? Jujur memang ketika sebelum mulai touring kan kami riset dulu nih. Segala macam lah jalur yang dilewatin, termasuk kapal yang akan kita tumpangi seperti apa. Yang paling sulit saya dapat info pastinya itu memang yang ke Kupang. Untuk dari Flores ke Timor. Bisa dibilang kami tidak bisa mendapat info yang pasti seperti apa menyeberangnya, karena rata-rata menuliskan bahwa semuanya tergantung cuaca. Nah itu yang bikin kita agak sulit menentukan. Jadi kita harus sampai di sana tuh hari apa juga nggak tahu gitu. Tapi akhirnya kita jadikan patokan itu adalah jadwal yang di websitenya ASDP. Nah itu ada jadwalnya. Nah itu saja yang kita jadi patokan awal untuk supaya kita sampai di hari apa di kota mana. Nah seperti itu. Cuman kemarin kita sempat harus buru-buru gara-gara rapid test. Gara-gara itu. Apakah memang di setiap penyeberangan itu memang harus dibutuhkan rapid test untuk sampai ke sana dan kemudian balik lagi? Berdasarkan pengalaman berdua gimana? Kalau kita dari Sumatera ke Jawa itu jujur tidak ada penggunaan rapid test pertama sekali. Hanya prokes itu ya? Ya, menggunakan masker itu. Terus, Jawa Bali wajib. Dari Banyuwanginya sudah harus antigen. Antigen bisa langsung di pelabuhan atau pelabuhan? Di sekitar pelabuan itu banyak klinik. Nanti ada yang arahin juga.
Terus Bali Lombok itu kemarin ditanya juga, tapi kita masih bisa pakai yang dari Banyuwangi. Saya nggak tahu sih ya, kan katanya rata-rata antigen itu cuma 3 kali 24 jam. Tapi kita yang dari Banyuwangi ini katanya bisa untuk 2 minggu. Jadi yang kita punya antigen ini sampai kita di Labuan Bajo masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai. Okay. Nah, tapi yang ditanya itu hanya ketika Banyuwangi, Bali Lombok, dan sampai Labuan Bajo. Lombok Sumbawa nggak ada ditanya, bolak-balik nggak ada ditanya. Lalu ke Kupang tidak ada ditanya, Emere Kupang tidak ditanya, Kupang Larantuka juga tidak ditanya, Labuan Bajo sampai ditanya. Nah, surat yang kami pakai itu memang karena sudah melewati waktu 2 minggu pun sudah lewat. Saya harus rapid lagi. Ya, dapat di pelabuhan. Di pelabuhan langsung. Boleh tahu rapidnya berapa di sana? Kalau yang di Labuan Bajo itu kita kemarin kena 275. Ya, 1 orang. Per orang. Agak mahal sih di situ. Iya, kalau yang di Banyuwangi lebih murah, 180. Selain bahwa perjalanan dengan motor, artinya tadi bahwa punya pengalaman menikmati alam, ada tujuan lain nggak dengan touring, melakukan touring antar pulau ini? Kalau tujuan awal utamanya sih memang kita pengen explore Indonesia. Karena memang ya pokoknya Indonesia dulu lah gitu. Itu. Kalau selain itu sih kebetulan kemarin kita ada kenalan yang bisa dibilang ada rohani juga, yang dulu dia kerja di Padang, lalu sudah selesai kontrak, dia balik lagi ke Kupang. Nah, kita dulu pernah janji, nanti kamu kalau udah selesai kontrak kami anterin berdua ke orang tuanya. Terus tiba-tiba pandemi, dia akhirnya cuma bisa pulang sendiri. Ya sudah, jadi kami nyusul ke sana ketemu. Itu sih salah satu kenapa waktu ya udah Kupang. Karena memilih Kupang, alasan memilih Kupang. Ya, karena kita mau ketemu sama itu. Ya. Masih ada rencana perjalanan setelah touring ini? Masih banyak. Kalau masih diberi kesehatan, masih diberi rezeki sama Tuhan, masih punya waktu. Pokoknya kita kan waktu pergi kan kita lintas timur, pulang kita lintas barat. Nah, nanti rencananya selesai ini mungkin akhir tahun, lintas barat ini kita lanjutkan sampai ke Aceh, baliknya lintas timur. Jadi sudah dapat 360 Sumatera. Nah, nanti kita mau ke Sulawesi, kita belajar dari Prostif. Jadi Sulawesi, lalu Borneo. Ya. Kalau selesai itu, kalau Trans Papua sudah bisa jalan, Papua. Kalau enggak, setelah selesai Borneo, kita mungkin mengarahkan ASEAN atau sekalian Eropa, ngikutin jejak Om Stephen Langitan kemarin. Tidak, patokannya lebih naik lagi terus. Oh iya, kita harus setting goalsnya harus. Siapa tahu bisa akhirnya mengikuti levelnya Mario. Amin. Semoga. Kalau bisa seperti Om Stephen Langitan, seperti Om Mario Irot itu, waduh. Semoga ya. Oke. Ini kan sebelumnya sudah pernah ke NTT atau baru pertama kali? Ini baru pertama kali. Kesan apa yang muncul? Kalau awal kan kalau saya sudah pernah sampai di Lombok. Jadi ya sudah tahu lah Lombok seperti apa. Dan jujur memang sampai Lombok nggak terlalu banyak perbedaan dari Sumatera. Jawa, Bali, Lombok nggak terlalu banyak perbedaan untuk alamnya. Tapi begitu masuk Sumbawa, itu kalau saya lihat memang kan mungkin secara topografinya memang sudah lempengan yang berbeda ya. Jadi secara topografi sudah beda, vegetasinya sudah berbeda. Jadi kita seperti melihat dunia yang baru di situ. Jadi ridingnya itu yang benar-benar wow. Kilometernya cuma berapa? 40 karena saking menikmati gitu ya. Kita nggak mau cepat-cepat lagi. Itu sih, itu pertama alam, lalu ya kalau orang-orangnya ya itulah. Mungkin ini sorry kalau terdengar terkesan stereotyping kan. Tapi kan kalau kita di sini biasanya lihat orang timur tuh serem. Badannya kekar, tinggi gitu ya. Apalagi kalau yang di sini banyak jadi bodyguard ya. Gitu. Tapi sampai di situ ternyata ya hampir kita nggak pernah ketemu yang kasar dan sangar itu nggak pernah ketemu. Walaupun tampangnya sangar, tapi ketika kita nanya, kita minta bantuan itu malah sangat ramah, sangat luar biasa lah. Itu kalau saya bilang itu meruntuhkan mindset kita selama ini punya. Ya, tapi untungnya sih kalau saya kan memang sebenarnya
kalau kayak keluarga saya di Jambi memang banyak juga orang Flores. Jadi memang sudah tidak terlalu asing dengan mereka, tapi kan tetap saja Flores ini kan area yang baru nih, masuk ke ininya, wilayahnya dia nih. Tapi ternyata ya malah kita sangat merasa sangat ramah. Belum pernah kami menemui kejadian yang tidak mengenakan selama touring ini, terutama di daerah timur. Oke. Ini mungkin pertanyaan untuk si Foni. Selama hampir 1,5 bulan lah ya, kita memotong yang istirahat itu katakanlah itu 1,5 bulan, ini kan 2 bulan. Oh iya, iya. Nah, selama 1,5 bulan di jalan sebagai boncengers atau orang yang duduk di belakang, merasa lelah nggak? Karena saya sambil menikmati alamnya dan pemandangan, jadinya enggak. Dan kayaknya jiwanya tuh udah kuat banget ya, maksudnya yang kuat. Oh ya udah, gue harus siapin diri buat petualangan yang ini gitu loh. Jadi nggak ada cerita yang capek. Kalau capeknya itu paling yang kalau kena hujan. Nah hujan basah itu yang udah pemikirannya tuh udah yang kemana-mana. Ini besok gimana ya cara kerennya? Ya biasalah pemikiran buruk. Capeknya sih di situ. Tapi kalau selama ininya nggak ada sih. Ya, artinya bahwa sebenarnya tantangan itu lebih ke bagaimana kita membangun pikiran selama di jalan. Ya. Biasanya kan kalau di cerita anak touring kan biasa lari dengan speed berapa begitu dan kecepatan berapa. Nah, pengalaman Bro Ricky gimana? Lebih ke ya udah mau kecepatan 20, 30 yang penting saya bisa menikmati, atau ya udah pokoknya lari secepat mungkin bisa nyampe. Tergantung. Okay. Kayak Sumatera kan, karena saya sudah sering daerah Sumatera, jadi kita pengennya cepat sampai, jadi nggak terlalu nikmatin yang gimana-gimana. Tapi itu pun kalau ngebut pun ya, kalau kami, karena saya dari dulu memang sudah terbiasa safety riding ya. Jadi kalaupun ngebut itu hanya ketika benar-benar kosong. Dan ngebutnya Bro Ricky itu berapa? Paling tinggi ngebutnya? Oh iya 100 lebih itu masih inilah gitu. Tapi itu pun dengan kondisi yang sangat ideal ya. Tapi kalau standar lagi ini paling saya 80. Kalau pas dapat yang bagus, pokoknya sih gini. Ketika bisa kencang ya udah kencang. Tapi ketika jalanan lagi padat, apalagi kita lewat perkampungan, ya sudah santai aja. Ngapain? Jadi kami tidak yang pengen cepat sampai, tapi yang penting kita sampai. Nah itu. Oke. Nah, satu pertanyaan lagi. Bagaimana pengalaman jalan malam di wilayah setelah pasca? Kalau katakanlah misalkan kayak Bali itu kan praktis kalau malam jam 11 malam mungkin masih agak ramai gitu kan. Kalau semakin ke sana kan sudah semakin sepi. Nah, pengalamannya gimana untuk jalan malam di daerah sana? Banyaknya. Tapi enggak sih. Jadi gini. Nah ini mungkin atau cuma kami saja. Iya. Perbedaan waktu kami lupa. Yes. Jadi ketika dari Banyuwangi, saya ngitungnya itu tetap waktu Indonesia Barat. Oh iya, berarti kita sampai di Bali nanti jam sekian, kita jalan jam sekian. Tahu-tahu begitu sudah nyebrang sampai di Gilimanuk. Loh, kok itu sudah jam segini? Iya, ada perbedaan waktu. Sehingga jadi molor sejam. Iya kan? Nah, kami masuk Bali itu sudah gelap, maksudnya sore menuju gelap. Jadi sampai di Ubud itu sudah sangat gelap. Dan kebetulan kan lagi pandemi begini, Bali sedang sepi-sepinya. Bahkan saya yang dulu sudah sering bolak-balik Bali berapa kali, tidak mengenali. Karena ketika jalan, loh ini rasanya kalau di peta ini udah di Ubud nih. Tapi kok saya tidak kenal ya, dan kok sepi ya, kok nggak ada ini. Suasananya berubah. Iya. Ternyata memang gelap sekali. Lalu semakin ke timur ya jalannya banyak yang tidak punya lampu jalan, tidak punya ini. Saya tidak. Nah balik lagi stereotyping tadi, tidak takut kriminalitas kalau di timur sana. Tapi mistisnya yang agak. Karena auranya beda. Dan lampunya menjadi sangat minim gitu ya. Iya. Menyalakan lampu motor. Untungnya kita ada pasang lampu tambahan. Jadi itu sangat membantu. Cuman ya kita mesti lihat juga ketika ada lawan dari depan yang matiin. Nah itu. Cuman ya itu sangat membantu sih. Cuman tetap aja walaupun motor kita lagi jalan di depan terang, tapi ketika sekeliling ini udah gelap nggak lihat apa-apa itu yang nggak berani mikir apa-apa lah. Ya tapi tetap sebaiknya tidak jalan malam. Karena kan apalagi kalau ketika sudah Sumbawa
itu kan ternak banyak, sapi, kambing, kuda, itu yang bisa tiba-tiba di tengah jalan. Nah, jadi ya itu sesuatu yang di luar kita nggak bisa prediksi. Memang itu sebaiknya jangan riding malam lah pokoknya. Oke. Nah, ini mungkin terakhir pesan atau kesan untuk para bikers yang mungkin sedang merencanakan perjalanan dari Bro Riki yang sudah berdua yang sudah bolak-balik ke sampai perbatasan. Kita masih justru kita berbagi dari pengalaman. Masih hijau. Di dunia pertouringan masih hijau banget ini. Ya. Tapi kalau ya itu sih mungkin tadi udah saya sebutin juga. Pertama niatnya dari awal. Jangan kan kalau memang touring ini sebaiknya jangan kita punya tujuan maksudnya ada acara yang kita tuju di sana di titik akhir. Nah, itu kan kita akan jadi terburu-buru. Jadi memang kalau mau touring itu ya diniatkan itu touring itu bukan bagaimana sampai di sananya, tapi bagaimana kita proses untuk sampai. Diniatinnya itu pertama. Lalu yang kedua, hitungannya itu tiap harinya itu hari ini kita kota mana, tujuannya mau kemana. Yang diingat itu aja, biar nggak terasa capeknya. Itu sih kalau buat saya. Dan safety riding, karena beberapa kali kita ketemu yang bikers yang aduh ini kok motornya begini, ada apa maksudnya yang ya saya nggak mau dibilang gimana, cuman ya nggak safety lah, yang motornya trondol lepas apa gitu pola berkendara di jalan juga ya harus kita perhatiin, ngapain buru-buru, ngapain ngebut-ngebut. Dan juga untuk bukan hanya keselamatan kita, tapi orang jalan juga karena pengguna banyak orang jalan itu. Oke, kurang lebih begitu obrolan kita. Mungkin nanti kita bisa jumpa lagi saat di suatu tempat, bisa jalan bareng atau apa. Amin. Oke bro, mudah-mudahan bisa sampai Padang dengan selamat. Amin. Oke teman-teman pengunjung Satu Tenda, terima kasih kalian sudah berkunjung ke channel ini. Jangan lupa kunjungi juga channelnya Bro Riki dan si Spone di Ica TV. Oke. Jangan lupa subscribe, share, dan juga tuliskan komentarmu, dukunganmu juga di kolom komentar. Sip.